Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musonifur rahmatullah wa nafani wa ulumi fi wa fi muqaddan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sen soal kam iku pira? Al auqatu utawi pira-pira wektu alati ya auqat. Tahrumu kang dadi haram fiha ing dalem auqat apa salatu salat. Ada berapa sih waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan sholat pada di waktu itu? Dalam satu hari satu malam ya ini ya. Tapi nanti kalau di kitab yang besar ini bukan haram ya. Kenapa tidak haram? Karena sholat yang ada sebab yang mendahului boleh dilakukan di waktu itu. Meskipun nanti juga ada catatan, namun ketika kita menyengaja untuk menempatkan sholat itu di waktu itu, ini baru makruh. Ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanjih. Tapi kalau memang harus, ya boleh, tidak haram, tidak makruh, dan juga tidak makruh. Bisa sunnah, malah bisa wajib. Lo misal, sekarang gini, nanti ya kalau kita melihat, kira-kira seandainya ada jenazah yang kalau tidak segera disolatkan, kemudian lanjut terus dimakamkan, ini nanti akan segera membusuk, misalnya. Nah, kalau mau disolatkan masih berada di waktu ini, salah satu dari waktu ini. Itu bagaimana? Nah, kalau belum disolatkan kemudian membusuk, nunggu tetap sampai waktu itu habis, sampai datangnya waktu diperbolehkan nyolati, kan malah menimbulkan madorot dan menimbulkan aib baru bagi orang yang mati karena keteledoran orang yang hidup. Nah, kalau kayak gitu apa? Ya enggak masalah, boleh disolati di salah satu waktu ini nanti. Misalnya. Ya. Nah, bagaimana ketika kita punya hutang sholat? Dilalah kita ingat di salah satu waktu ini nanti. Bagaimana? Apakah tidak boleh mengkodok di waktu itu? Boleh, karena sudah ada sebabnya. Misalnya nanti. Berapa waktunya? Jim jawab, tahrumu haram apa sholatu, ngelakoni sholat khususnya sunnah ya, fi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira waktu. Kalau sholatnya wajib enggak masalah. Paling sholat sunnah pun tidak seluruh sholat sunnah, paling tidak sholat sunnah mutlak jika ada kesengajaan nanti, atau sholat sunnah yang sebabnya akhir, alias ada sholat baru ada sebab ya, misal contohnya apa, kita sholat kita dalam fikih, ketika kita ingin melakukan perjalanan, kita disunahkan untuk melakukan sholat lisafar, sholat sunnah untuk pergian atau sholat sunnah mau bepergian. Nah, sholat sunnah lisafar ini kan termasuk sholat sunnah yang dilakukan sholatnya dulu sebabnya nanti itu. Buktinya apa? Kita baru sholat dan kita belum melakukan perjalanan, baru mau akan sholat, akan pergi, berarti sholat dulu. Berbeda dengan nanti sholat ya masih safar saja, sholat yang sebabnya sudah ada sebab baru sholat. Apa? Misal sholat kudum minas safar ya, atau sholat datang dari pulang. Apa datang dari pulang? Datang dari bepergian. Ini baru sholat. Sholatnya kapan? Tentunya setelah bepergian itu sampai ke rumah. No? Kita dari pergi jauh, sudah sampai rumah, baru kita sholat datang dari bepergian. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya sudah apa? Perjalanan tadi.
dan perjalanan itu sudah selesai, kita sudah sampai ke rumah kita baru sholat. Nah, ini bagaimana? Nanti tidak masalah. Misal ketika kita ada pergian sampai rumah kok ngepasi di salah satu 5 waktu ini, terus kemudian kita melakukan sholat qudum minas safar, tidak apa-apa, tidak haram. Bisa nanti. Ya. Yang pertama, ada 5 ya tadi ya. Yang pertama al-awalu kang pertama iku inda tulu'i syamsi. Ing dalem nalika proses metune srengenge. Jadi ketika matahari mulai terbit terus hatta tartafinga sehingga dadi dhuwur apa sames qadra rumhin ing kira-kirane 1 tombak, sehingga meninggi sampai 1 tombak. Ya, kalau menghindari itu lebih baik jika patut memanjang ya. Contoh kalau nanti ketika itu demi untuk memberikan gambaran dan panduan secara langsung, Tuhan membuat skenario perang apa saya lupa, perang Tabuk atau perang apa. Pulang dari perang itu perjalanan saya malam di pertengahan malam akhir. Ini Nabi dan sahabat ini karena baru perang, maka di perjalanan merasa begitu letih, akhirnya beristirahat. Dia beristirahat ya, tentunya letih ya turu ya, tidur ya. Bahkan ketika itu juga Nabi yang ya sebagai manusia ngantuk. Maka Nabi ketika itu menanyakan siapa yang akan menjaganya atau berjaga-jaga. Maksudnya dengan tujuan nanti ketika datang subuh membangunkan dan aweh kabar. Ketika itu Bilal, saya Nabi. Nah, karena kayak gitu maka ya Nabi sudah percaya ya. Nah, Bilal juga manusia, menjaga podo-podo pas sama-sama letih baru pada perang dan dalam perjalanan menunggu subuh ya lama ya. Meneh-meneh ketika itu udah ada YouTube, udah ada game ya. Nunggu akhirnya Bilal sambil duduk sandaran ontanya jerum ya, ontanya deprok sambil duduk lendean onto ya, piye kae ketiduran. Nah ketika itu Nabi bangun, matahari sudah terbit, belum meninggi. Nah, pada itu terus ngumar sebagainya, terus bengok-bengok. Sholah. Akhirnya itu para sahabat dibangunkan pada Nabi pengen memberikan instruksi dah. Kita jalan dulu nanti sholat di bagian depan. Alias nunggu matahari agak tinggi ini. Setelah matahari tinggi Nabi memperhatikan dan wudhu, kemudian jamangah kodok subuh bareng ya. Tapi itu bukan karena sengaja ya, beda karo masalah kita ya, beda karo masalah kita ya, kita sengaja awal malam sampai pertengahan malam akhir, pertengahan awal malam yang kedua atau yang akhir ngegame atau nonton film, kemudian tidur terus praktek Nabi juga kayak gitu. Ini tidak boleh, beda masalah. Tadi Nabi kan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, unsur yang lain yang memang benar terpaksa murni ya. Satu yang berikutnya ya, kalau tidak salah di hati hanya itu tok, yang lain tidak pernah. Berarti itu salah satu bagian daripada rahmat untuk umat ini. Seandainya tidak ada bentuk nyata kayak gitu di masa Nabi, kita akan bingungan juga kan. Dengan ada kayak gitu maka kita menemukan jalan. Oh kayak gitu caranya. Yang sebagai jawaban pasti. Apa meneh saiki sapa dalile ndi? Golek dhewek.
Jadi katanya kemarin Abu Daud juga ada kan salah. Nih. Itu lebih baik. Ya, seandainya langsung, ya itu juga lebih baik. Tingkat kondisi. Kalau kondisinya mendesak, ya, termasuk nanti kita meninggalkan karena apa? Kalau melihat kepada kisah tadi, ini Nabi kesiangan dan juga para sahabat ini bukan dan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Sehingga ada kemurahan untuk sedikit tidak tidak harus segera mengqadha. Berbeda ketika ada unsur kesengajaan, maka ketika ingat harus segera mengqadha. Itu bedanya ini nanti. Nah, itu beda. Itu yang kedua juga yang nanti untuk memberikan gambaran ini agak dhuwur ketika waktunya longgar. Kira-kira kayak gitu kira-kira. Asani utahe kang kaping pindho. Ini ngindar qadra rumhin ya. Kita tidak mengukur geografis kita ya. Karena geografis kita nanti bulan apa kira-kira nanti? Maret sudah atau belum? Apa April? Ini bisa jadi ketika sampai matahari seukuran tombak. Pas nanti terbitnya matahari di puncak Sindoro, ya kalau sampai sana sudah siang banget. Nah terus bagaimana? Ya kita anggap saja ketika kita bumi datar, ya awal muncul. Nah satu tumbak, nah, terlihat satu tumbak di sana diukur kira-kira satu tumbak. Jadi antara permukaan ini dan matahari yang muncul di langit ini terlihat di sana itu sekitar sudah satu tombak dhuwure. Karena kalau satu tombak ini aja misal satu tombak enggak lihatnya dari sini ya belum nanti itu misal kira-kira gitu. Nah, sehingga nanti ketika buminya ada pegunungan ya tidak satu itu kalau dipukul rata bukan pegunungan ini satu tombaknya seberapa aja berapa. Sehingga misal yang bagian datar itu sudah satu tombak, yang sini malah belum muncul karena tertutup gunung. Enggak itu. Meskipun tertutup gunung, kalau bagian yang satu garis lintang ya derajat satu garis lintang kok sudah terlihat. Meskipun di tempat pegunungan itu belum terlihat karena tertutup gunung, tetap sudah dinamakan terbit. Karena di garis lintang sih kalau yang selatan ke utara, utara selatan apa garis busur? Kurang ngerti lah. Ora tuh sekolah ora temenanan ya. Asani tekang ping pindho. Yang kedua iku indal istiwae indal nalika jejege srengenge. Ketika matahari persis di pertengahan langit. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem sakliyane dina Jumat. Untuk selain hari Jumat. Hatta tazula sehingga dadi lingsir atau geser apa syamsu srengenge, geser ke barat. Ini untuk selain hari Jumat dan untuk selain daerah Mekah. Nah, Mekah kapan saja tidak ada haram. Dari pas waktu juga matahari tepat di tengahan langit, tidak hari Jumat ya boleh. Yang ketiga, asalisu TK ping 3 iku indal isfirari samsi. Ing dalem nalika dadi nguninge srengenge. Matahari sudah agak menguning, meredup. Ya sore. Ya. Sekarang jam 5-an kan matahari kan kaya mblerek ya. Meskipun cerah misal. Matahari cerah kalau jam 5 tetap sudah panasnya sudah tidak menyengat. Meskipun terik dan cerah. Itu berarti sudah mulai menguning. Warnanya panasnya juga agak menguning
tidak terlihat kuning, tidak terlihat putih. Nah, ketika itu hatta taghruba, sehingga surup apa srengenge, sampai proses tenggelamnya, ya. Sehingga ketika itu sampai ya benar-benar, kecuali matahari sudah tenggelam benar, baru kita diperbolehkan, ya. Ar-rabi'u utai kang nomor 4 iku ba'da sholati subhi, ing dalem sause nglakoni salat subuh, hatta tasyruqa, sehingga dadi mencorong, syaroko ya bersinar, apa syamsu srengenge. Ya. Bedanya apa dengan yang awal? Bedanya apa? Yang pertama dengan ini, ya. Nah, ketika proses terbitnya matahari ya nang tidak tuluk karena nangkene pada sholat subuh. Setelah sholat subuh, baik sudah mulai terbit atau belum, maksudnya kita sudah melakukan sholat subuh, matahari belum terbit, kita masih belum diperbolehkan menyengaja melakukan sholat sunnah setelahnya. Oleh sebab itu tidak ada ba'da subuh atau yang lainnya, tidak ada. Nah, bagaimana ketika kita ya pas hari raya, kita setelah sholat subuh atau sebelum terbit matahari kita datang ke masjid ingin melakukan sholat riyaya, bagaimana kita masuk ke masjid? Sholat apa? Tinggal sholat qobliyah riyaya atau apa? Kalau sholatnya tahiyatul masjid ini tidak masalah, karena apa? Sudah ada sebab, yaitu masuk masjid misal. Tapi kalau sholat sunnah yang lain selain tahiyatul masjid, itu beda masalahnya, ya. Sehingga enggak, kembali kemarin di sholat sunnah yang tabingah lil faraid, tidak ada ba'diyah subuh dan tidak ada ba'diyah asar. Al-khamisu tekan nomor 5 iku ba'da sholatil asri, dalam sause sholat asar, hatta taghruba, sehingga surup apa syamsu srengenge. Setelah sholat asar sehingga sampai benar-benar tenggelam mataharinya. Sebenarnya ya Allah.